Halo teman-teman, kembali lagi di Klik Villa. Hari ini kita akan nge-review. Saya suka banget sih dengan ininya. Ini tuh pemandangannya dapat banget ke kota ya. Terasa banget itu suara burung-burung masih ada ya, kicauan-kicauan burung. Dan ini adalah yang paling keren menurut saya di villa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Klik Villa. Hari ini kita akan nge-review lagi salah satu villa yang di kawasan Dago Pakar. Dago Pakar ini adalah kawasan yang sangat strategis dan paling banyak dicari karena memang lokasinya itu dekat dengan tempat wisata dan tempat perbelanjaan. Dekat tempat pendidikan juga kayak ITB, Unpad juga itu sangat dekat sekali. Nah, villa yang akan kita bahas ini adalah villa dengan 3 kamar tidur dengan fasilitas kolam renang. Ini juga kolam renang ini banyak dicari juga ya. Seperti apa villanya, ikutin terus channelnya. Dan saya sudah berada di depan area villa ini teman-teman. Ini adalah tampak fasadnya karena memang di area perbukitan itu upslope teman-teman. Jadi kalau misalkan upslope itu berarti kan ke atas ya. Dan area carport ini cukup untuk 2 mobil dan kalau misalkan 3 mobil berarti akan paralel di sini. Kita langsung cobain ke atas. Ada beberapa anak tangga yang memang ini tidak terlalu curam ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua lansia mungkin sekitar 1 2 3 4. Mungkin sekitar hampir 20-an anak tangga teman-teman. Nanti secara kemampuan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Kita coba langsung naik anak tangganya. Ini kita akan menuju pintu masuk. Di sini ada teras teman-teman yang bisa dipakai digunakan, ada 2 tempat duduk dan kita langsung bahas masuk aja ya. Yes, ini kita berada di area dalam teman-teman. Saya tutup dulu ya. Nah, kesannya nyaman banget ketika pertama kali masuk. Dengan lantainya itu kerasa dingin karena memang ini sepertinya baru renovasi. Lantainya juga bagus ya, warnanya cenderung cerah dan modern. Ini area mana dulu ya enaknya kita bahas nih, karena masuk itu langsung ke area dapur dan meja makan. Mungkin kita biar enaknya gimana sini dulu aja ya, nanti biar langsung ke atas kan. Oke. Ada table island di sini teman-teman, ada 2 kursi barnya di sini. Ini menggunakan marmer, bagus sekali, keadaannya bersih. Kita akan nge-review atau ngebahas area dapurnya, fasilitasnya ada apa aja. Di sini ada microwave, piring-piring, ada juga dispenser teman-teman. Setelah itu ada fryer juga. Dan untuk kompor ini menggunakan kompor listrik, jadi tidak menggunakan kompor gas, toaster dan rice cooker. Setelah itu kulkas, fasilitasnya yang 2 pintu, keadaannya bersih dan dingin, berfungsi dengan baik. Kita lihat gelas-gelas ada. Dan sendok, garpu, teman-teman. Kita lihat lagi. Mana? Saya mencari peralatan. Nah, ya ini dia. Ini dia peralatan-peralatannya. Saya tidak bisa keluarkan satu-satu, ntar bisa dilihat aja. Ada penggorengan. Setelah itu apa lagi? Pisau. Pisau apa nih? Gunting. Setelah itu yes, itu aja teman-teman. Jadi cukup ya untuk masak-masak. Sendok udah, ini nggak ada lagi, kosong tuh udah dilihat ya. Udah untuk di area dapurnya. Ini ada meja makan dengan kapasitas 6 kursi. Jadi kalau misalkan 2 lagi, ntar kan ini banyak kursi, ada 2 kursi lagi di sini. Dan di depan juga ada balkon lagi teman-teman. Ini ada balkonnya teman-teman dengan 2 kursi, ada meja kopi juga. Wah, cuacanya lagi bagus ya, lagi cerah dan udara juga sejuk-sejuknya ini. Untuk duduk-duduk di sini sambil ngopi juga top banget. Dan untuk lebar balkon ini sangat cukup ya, ini sekitaran di 2 meter kali 1,5 meter. Jadi ini bahkan ini bisa lebaran sekitar mungkin 2,5 sampai 3 meter ya. Panjangnya, lebar ke sana sekitaran 2 meteran. Jadi cukup untuk ukuran balkon. Kita lanjut masuk lagi. Kita lanjut ke area ruang tamu atau living room menjadi satu, dan ini kesannya jadi nggak sempit karena memang tidak ada partisi lagi, ini open space banget antara ruang tamu dengan area
dapur dan meja makan ya. Beberapa sofa kita coba dulu ke sini kali ya. Sofanya empuk. Ini bisa berkapasitas untuk sekitar 5 orang. Dan ada bantal-bantal sini nih juga. Kalau kita seperti di rumah ini mungkin bisa jadi tidur di sini juga ya. Pencahayaan cukup baik teman-teman, karena memang di bagian sebelah sininya itu menggunakan kaca. Ini kalau pintunya dibuka itu udara masuk, sirkulasi udara cukup baik. Fasilitas yang ada di living room ini tentunya sudah ada TV teman-teman dan juga WiFi. Setelah itu ini ada karaoke juga, dan ini sudah ada speakernya juga ya. Tapi ini menyesuaikan teman-teman untuk penggunaan karaoke sendiri, karena ini bersebelahan dengan penghuni, jadi memang nanti ada jam waktu penggunaan karaoke-nya itu sendiri. Setelah itu beberapa kursi sini sudah di kamar di lantai yang pertama ini kita sebutnya ini tidak ada kamar tidur teman-teman, tetapi ada kamar mandi sharing di sini. Berarti kamar tidur semuanya ada di atas. Sini gudang dan inilah kamar mandi sharingnya. Kamar mandi sharing ini apa namanya? Shower. Menggunakan hand shower. Setelah itu wastafel dengan marmer cantik sekali, dan ada kloset juga di sebelah sini. Wangi, bersih. Oke. Dan kita akan naik ke atas teman-teman. Berarti kamar tidur ada di atas semua ini. Satu, dua, tiga, empat, sekitar 12 anak tangga teman-teman untuk sampai ke lantai ke sini dari situ ya. Kalau dari bawah mungkin berarti ada total ada 24 anak tangga yang dilewatin. Untuk lebar tangga ini mungkin di sekitar 120 cm sampai 150 cm. Jadi cukup tidak sempit. Nah, ini di lantai 2-nya kita akan bahas dulu area mana dulu nih. Ini ada satu meja, ini mungkin bisa digunakan untuk meja rias kali ya, atau apapun itu, karena ada cerminnya di sini dan ada kamar mandi sharing teman-teman di sini. Ada water heaternya, sudah menggunakan water heater dan hand shower, lalu wastafel dan kloset di sini. Keadaannya cukup bersih dan wangi ya teman-teman. Ini mungkin kurang lebih sekitar ya 2 kali 3 meter ya, cukup lah untuk ukuran kamar mandi. Di lantai 2 ini bisa jadi living room teman-teman, dan ada seperti meja bar dan kursinya. Berarti 3 kamar tidur kan ada di sini ya, dan kita akan ngebahas dulu satu-satu, dan inilah kamar tidur yang pertama dulu kita bahas teman-teman. Kamar tidur yang pertama sudah dengan fasilitas AC teman-teman. Dominan warna menggunakan warna putih dan sentuhan-sentuhan menggunakan kayu ya. Ini ada tali airnya juga. Untuk kasurnya sendiri ini kasur queen teman-teman. Ini idealnya untuk 2 orang. Kalau misalnya mau diisi 3 orang terlalu sempit kali ya. Dan untuk lantainya sendiri serupa tadi dengan lantai yang di lantai betul. Ini lantainya serupa dengan yang lantai 2. Ini menggunakan motif kayu berwarna agak sedikit kuning dan cerah ya. Jadi pas banget perpaduannya dengan makasnya dan headboardnya di sini. Di kamar tidur yang pertama ini ada balkon teman-teman, dan ini balkonnya sharing dengan kamar tidur yang 2 dan 3. Kita lihat ke sini. Oh, balkonnya cukup lebar teman-teman. Ini kemungkinan di sekitar 2 meteran dan pemandangannya itu terlihat Bandung. Ini karena siang hari, saya pernah sore hari kemarin itu apa namanya? Bandung itu terlihat itu tertutup entah polusi entah kabut ya. Di situ kota Bandung terlihat. Kalau malam hari mungkin akan lebih cantik lagi. Ada 2 kursi teman-teman di sini yang bisa digunakan untuk sambil duduk-duduk. Pada saat pengambilan ini cuma ada 2 kursi dan 1 meja ya. Mungkin nanti bisa ada lagi atau ditambah lagi kursinya jadi lebih bagus aja. Per tiap kamar di depan ada kursi dan 1 meja kopi lah ya. Ini enak banget buat duduk-duduk di sini. Nah, kita nggak akan ke balkon ke kamarnya, ngelewatin dari pintu atau dari jalur di setelah tangga tadi ya. Kita nggak lewat sini biar point of view-nya lebih terasa aja kalau dari bawah tuh kayak gimana. Kamar tidur pertama dan kamar tidur kedua hanya bersebelahan banget.
Ini kita lihat. Untuk kamar tidur kedua ini mirip-mirip ya, vibes-nya serupa dengan kamar tidur yang pertama tadi. Lantainya juga serupa, headboard juga serupa, dan fasilitasnya juga menggunakan AC juga di kamar tidur yang kedua ini. Dan pencahayaan cukup baik teman-teman, karena di bagian sininya seperti kita lihat ini menggunakan kaca ya. Dan sirkulasi udara juga baik karena ini pintu jendela yang bisa dibuka keduanya, jadi udaranya pas banget. Ini udara khas di perbukitan. Dan ada balkon tadi yang sharing, saya tidak akan keluar lagi ke sini, nanti kita keluar lagi di kamar tidur yang ketiga aja ya, karena kan tadi udah tahu nih. Kita menuju kamar ketiga. Kamar tidur yang ketiga, ini ada bar, nanti kita akan bahas. Kita kamar tidur ketiga dulu. Ya, inilah kamar tidur ketiga. Sepertinya adalah kamar tidur utama teman-teman, karena kalau dari luasannya ini lebih luas dari dua kamar tidur yang lainnya. Dan kamar tidur yang ketiga ini ada kamar mandi di dalam. Untuk lantai itu serupa, dan kamar tidur ketiga, karena ini kamar tidur yang utama, itu dia ada meja kerja atau bisa digunakan juga untuk meja rias ya, seperti ini. Dan untuk kamar tidur yang ketiga ini atau kamar tidur utama ini, dia sudah ada fasilitas TV-nya teman-teman. Perpaduannya masih sama, menggunakan dominan putih dan kayu ya. Jadi kalau ada sentuhan kayu itu kan berasa lebih tenang aja, karena berasa ada sentuhan-sentuhan alamnya. Kita coba ke kamar mandinya. Ini ada beberapa rak yang bisa digunakan buat teman-teman, dan ada fasilitas juga sajadah, karena memang ini buat perlengkapan sholat ya. Jadi percuma kalau healing tapi hatinya juga nggak ikut healing ya. Nah, ini ada storage lemari yang bisa digunakan, dan ini adalah kamar mandinya. Sip. Ini untuk kamar mandinya teman-teman, ini terasa lebih luas dari kamar mandi yang lainnya, karena memang ini besarannya juga memang bisa lebih luas aja. Ini ada kloset, setelah itu sudah menggunakan water heater dan hand shower. Keadaannya bersih, ini juga menggunakan marmer, jadi kesan mahalnya juga, bersihnya, rapihnya juga kerasa banget di kamar mandi yang ini. Karena ruangan ini lebih besar, ini jadi bisa ya kalau buat duduk-duduk di sini, dan ukuran kasur pun ini ukuran kasur king seperti ya teman-teman. Idealnya untuk 2 orang, tetapi kalau untuk 3 pun masih cukup. Kembali kenyamanan lagi ke teman-teman. Ini headboardnya juga sama, menggunakan motif kayu, ada tali airnya. Ini sudah AC juga, dan ini balkonnya lebih luas daripada balkon kedua kamar tadi. Yes, ini adalah point of view dari balkon kamar tidur yang utama. Ada 2 kursi di sini dengan meja kopi. Ya, ini cocok banget. Keadaannya nyaman, tenang. Ini kebetulan pada saat pengambilan itu cuaca Bandung lagi cerah teman-teman. Berarti tadi 3 kamar tidur semua AC ya teman-teman ya. Dan kamar mandi utama, kamar tidur yang utama ada kamar mandi di dalam. Itu kelihatan loh, itu Bandung dari sini kelihatan banget. Ini yang punya view berarti. Sekarang kita menuju ke area outdoornya atau kolam renangnya teman-teman. Di lantai yang kedua, di area living room, ini ada meja bar ya. Ini bisa menjadi untuk naruh teman-teman tempat makan barangkali. Ini ada beberapa laci atau storage-nya juga di sini. Dan ya jadi lebih untungnya ini dibuat ada ini teman-teman. Kalau misalkan tanpa ini jadinya kesannya flat aja ya. Dengan ada sentuhan rak ini dan vas bunga ini, jadi menjadi lebih tidak flat kesannya. Ya, seperti ini kondisinya. Kita nge-review, ini area yang paling kita tunggu-tunggu ini untuk area kolam renang teman-teman. Ini adalah area kolam renang dari villa ini teman-teman. Kita akan bahas dari lebar panjangnya. Untuk lebarnya sendiri ini di sekitaran 3 meter, dan panjangnya itu sampai dengan kurang lebih 8 meter teman-teman. Dengan kedalaman 120 cm sudah ada orang dewasa. Lantainya datar, tidak ada kolam renang anak. Jadi untuk anak-anak itu perlu pengawasan. Tetapi ini kalau terlihat di bagian sini,
itu ada satu level teman-teman, ada satu level tangga yang nggak terlalu panjang, mungkin sekitar 40 cm, dan kedalamannya mungkin sekitar 30 cm. Hanya level kayak tangga satu gitu aja ya. Dan ini cukup panjang, ini di area outdoor yang ya sejuk banget. Untuk lebaran dan panjang kolam seperti ini sangat cukup teman-teman ya. Ini udah untuk kapasitas 10 orang, ini dengan lebar kolam dan panjang kolam seperti ini udah cukup lah. Suasana cukup tenang, dan mohon diperhatikan teman-teman, ini villanya berada di area pemukiman yang bersebelahan dengan tetangga, jadi ada jam malamnya untuk penggunaan kolam renang sendiri. Ini adalah area pool deck-nya teman-teman, ini juga bisa termasuk area pool deck kali ya. Dan ini bisa menjadi area untuk barbeque-nya di sini teman-teman. Ini sudah dengan fasilitas barbeque menggunakan gas yang barbeque yang 4 tungku teman-teman. Nah, kita akan coba saya duduk dari sini. Nah, itulah pemandangannya di sana. Sangat nyaman sekali, sangat tenang sekali. Ini bisa jadi rekomendasi banget nih villa ini. Anda mungkin barbeque ada di sini, dan di sini bisa menjadi tempat duduk juga ya, bentuknya memanjang. Untuk kapasitas sekitar kurang lebih 10 orang itu masih cukup nyaman teman-teman berkumpul di area ini. Nah, kita udah room tour ke area villa ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan sangat bermanfaat. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau ingin reservasi, teman-teman bisa langsung menghubungi admin Kik Villa. Itu aja, jangan lupa subscribe channel ini, karena mungkin channel ini tidak dibutuhkan sekarang, tapi nanti teman-teman butuhin untuk mencari-cari villa khususnya di Kota Bandung. Itu aja, saya Yoga Brahma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.